saudara-saudara terkasih dalam Kristus, semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap bersukacita karena Tuhan akan datang. Jumpa kembali dengan saya, Pater Dion Damis SWD, dalam Renungan Harian Embun Sabda, Jumat 11 Desember 2020. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, mendengarkan merupakan salah satu aspek penting dalam komunikasi antar manusia. Rendahnya kemampuan dan kemauan untuk mendengarkan satu sama lain seringkali menyebabkan miskomunikasi, salah paham yang bermuara pada konflik dalam relasi. Orang mendengar, tetapi seringkali sulit mendengarkan. Mendengar hanya menyangkut aktivitas menerima atau merekam informasi melalui telinga. Tetapi mendengarkan tidak hanya sekedar menangkap informasi, tetapi harus sampai pada memahami, mengerti apa yang kita dengar. Mendengar dengan baik sangat penting juga dalam hidup rohani. Kemampuan mendengarkan dengan baik, terutama mendengarkan suara Tuhan, merupakan salah satu nilai rohani yang perlu dimiliki oleh setiap orang beriman. Tuhan ingin agar kita juga mau mendengarkan suaranya, karena kita tidak akan bisa berkomunikasi dan mengerti kehendaknya jika kita tidak mau mendengarkan Dia. Bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang pentingnya mendengarkan Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Nubuat Nabi Yesaya menyajikan refleksi tentang nasib umat Allah Israel jika mendengarkan atau memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Dikatakan bahwa jika mereka memperhatikan perintah-perintah Tuhan, hidup mereka akan diliputi damai sejahtera dan kebahagiaan. Damai sejahteramu seperti sungai yang tak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tak pernah berhenti. Luar biasa. Selain itu, Tuhan berjanji bahwa mereka akan mendapatkan keturunan dengan berlimpah anak cucu yang diselamatkan di hadapan Tuhan. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menegur orang-orang pada zamannya yang tidak mau mendengarkan baik pewartaan Yohanes Pembaptis maupun pewartaan Yesus sendiri. Bagi Yesus, mereka itu seperti anak-anak yang bermain di pasar, yang berkata satu sama lain, "Kami meniup seruling, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung." Artinya mereka masa bodoh, miskin tanggapan, dan tidak bisa memberikan keputusan yang tegas tentang pilihan hidup mereka. Orang-orang ini menutup sikap buruk mereka dan keengganan untuk mendengarkan dengan melemparkan kesalahan pada Yohanes Pembaptis dan juga pada Yesus. Cara hidup dan penampilan Yohanes dan Yesus tetap menjadi skandal bagi mereka. Dan ini mereka gunakan untuk menutup sifat buruk mereka yang tidak mau terbuka untuk mendengarkan sabda Tuhan. Namun Tuhan menegaskan, hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Hikmat Allah, kebenaran Allah, integritas ajaran Yesus dan Yohanes Pembaptis terbukti benar lewat perbuatan-perbuatan mereka. Kebenarannya tidak bisa ditentukan atau dibelokkan berdasarkan sikap manusia atau selera manusia. Dua tokoh ini pun tidak merubah ajaran mereka hanya untuk memuaskan keinginan para pendengarnya. Saudara-saudara, bacaan-bacaan hari ini menantang kita untuk bercermin diri. Sejauh mana
kita telah mendengarkan suara atau sabda Tuhan selama ini. Mendengarkan sabda Tuhan merangkum beragam aktivitas seperti mendengar atau menangkap informasi, mengerti, memahami apa yang didengar, lalu percaya pada kebenaran sabda Tuhan. Setelah percaya, orang mengasimilasi, menjiwai ajaran itu, menjadi bagian dari hidupnya. Dan hanya dengan itu kemudian orang tergerak untuk melakukan, mempraktekannya dalam hidup. Kita bisa mendengarkan Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci dalam liturgi sabda waktu perayaan Ekaristi. Mendengarkan renungan-renungan atau khotbah. Membaca buku-buku rohani yang baik. Selain itu, Tuhan berbicara kepada kita lewat banyak sarana dan pribadi. Lewat pengalaman hidup kita, lewat nasihat para pembimbing rohani, atau lewat nasihat-nasihat yang baik dari orang-orang di sekitar kita. Namun saudara-saudara, perlu disadari bahwa mendengarkan sabda Tuhan untuk zaman kita itu tidak gampang. Setiap hari kita dibombardir dengan jutaan informasi, berita, tontonan, isu-isu, bahkan juga gosip-gosip yang mungkin lebih menarik bagi kita, lebih mengena hidup kita daripada membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita bisa dengan mudah memilih informasi yang kita butuhkan, yang sesuai dengan selera kita dengan sekali klik. Kadang-kadang kita juga mendengarkan sabda Tuhan hanya sesuai dengan selera kita. Kita hanya mau membaca, mau merenungkan kitab suci, mau menghafal ayat-ayat kitab suci yang menyenangkan kita. Tetapi kita tidak melihat sabda Tuhan dalam keseluruhan. Maka bacaan-bacaan hari ini menyadarkan kita, sekaligus mendorong kita untuk senantiasa berjuang mendengarkan suara Tuhan yang mungkin kian tenggelam di tengah bisingnya dunia ini. Untuk mendengarkan sabda Tuhan atau suara Tuhan dengan baik, saya kira kita perlu melatih diri mulai dengan mendengarkan bacaan-bacaan atau sabda Tuhan yang diwartakan dalam perayaan liturgi, dalam misa lewat liturgi sabda. Fakta berbicara bahwa kita sulit konsentrasi mendengarkan bacaan di gereja. Liturgi sabda menjadi saat yang paling membosankan dan mengundang orang untuk tidur pulas. Maka saudara-saudara terkasih, marilah kita gunakan masa Advent ini, waktu beramat ini, untuk sekali lagi belajar mendengarkan sabda Tuhan dengan baik, dengan penuh kerendahan hati. Semoga dengan mendengarkan sabda Tuhan dengan baik, kita bisa mengamalkannya secara baik pula, sehingga damai sejahtera dan kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan lewat nubuat Nabi Yesaya pada hari ini sungguh menjadi milik kita juga. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara terkasih dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.